Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya menemui Anda dan mudah-mudahan Anda tidak bosan melihat saya. Dan saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon dari Anda semua. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar kami berikan jawaban. Mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah kita yang tidak disangka-sangka. Kembali saya akan mengurai satu sejarah yang ini juga bersumber dari beredarnya satu video seorang Habib yang mungkin Anda sudah kenal, di mana video ini membahas tentang berdirinya NU. Kita simak saja dalam bentuk audio. Pada NU dan Muhammadiyah itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya bentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Ceritanya kayak begitu, bergabung. Sampai batas ini mungkin sebagian dari Anda lagi-lagi kok bisa begitu ya? NU berdiri 1926, sementara Rabithah Alawiyah berdiri 1928. Mungkin juga salah sebut beliau ya, yang ingin disampaikan barangkali itu Jamiyatul Khairiyah. Memang Jamiyatul Khairiyah adalah organisasi yang berisi tentang pendidikan dan berbagai hal, termasuk distribusi majalah Al-Manar yang diisinya itu adalah tulisan dari Abduh dan Rashid Ridho, itu juga melalui Jamiatul Khairiyah atau Jamiat Khair, sehingga Mbah Dahlan menurut bukunya Ca Anam dalam pertumbuhan dan perkembangan NU itu berlangganan majalah Al-Manar melalui Jamiatul Khairiyah atau Jamiat Khair. Nah, khusus kepada yang disampaikan oleh beliau, kalau dikatakan itu terpeleset, seperti saya kan sering kepleset, itu hal wajar. Tapi kalau berkali-kali apa ya kepleset. Kemudian tentang turut sertanya para habaib, kemudian terlibatnya Mbah Hasyim di Muhammadiyah dan sebaliknya. Ini dari mana datanya? Jelas-jelas tidak kesana dari semua hal yang saya pelajari terkait dengan madhab. Ya benar bahwa kita bermadhab Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali dan seterusnya. Tetapi kalau Muhammadiyah lebih cenderung kepada Maliki, saya tidak tahu, ini nanti yang menjawab biar saudara-saudara kita Muhammadiyah. Saya lebih pada urusan sejarahnya. Terus juga ada disampaikan adanya dari Nahdlatul Waton, Subhanul Waton, kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Ini seolah-olah embrio dari Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdlatul Waton, kemudian menjadi Subhanul Waton, kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Para habaib tergabung di situ. Nahdlatul Waton memang didirikan oleh Mbah Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur dan beberapa tokoh yang lain ya. Itu madrasah, bukan organisasi sosial keagamaan. Madrasah Nahdlatul Waton, yang di dalam madrasah Nahdlatul Waton itu seperti yang saya ungkap sebelum memulai pelajaran bernyanyi atau melakukan
Mars Kebangkitan Anak Bangsa atau Kebangkitan Bangsa, tapi bukan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Yalal Waton yal itu sebelum memulai, atau mungkin yang lagu ya ahlal waton hubbul waton minal iman, mungkin yang itu wallahu alam. Tapi yang pasti Nahdlatul Wathon itu adalah lembaga pendidikan yang dibangun oleh Mbah Wahab dan kawan-kawan serta para kiai. Jadi bukan organisasi. Dari sini kemudian nanti Mbah Wahab itu mendirikan Tasawwurul Afkar, kemudian beliau terlibat dalam studies clubnya Budi Utomo atau Dr. Sutomo. Beliau terketuk hati untuk menyatukan para kaum muda muslim. Lalu dipertemukanlah atau ingin bertemu beliau dengan Kiai Haji Mas Mansur. Terjadilah pertemuan yang diikuti oleh kaum muda pada saat itu, ingin menyatukan kaum muda biar cepat Indonesia merdeka, kurang lebih seperti itu ya. Lalu pertemuan mereka malah berbuah perdebatan perbedaan furu'iyah dalam dunia fikih, sehingga terjadi perdebatan. Lalu mereka masing-masing mendirikan organisasi yang anak muda atau pemuda di bawah Mbah Wahab ini mendirikan Syubbanul Wathon. Kalau tidak salah 1924 itu ya. Jadi Nahdlatul Wathon itu adalah madrasah, Syubbanul Wathon adalah organisasi kepemudaan. Kemudian nanti 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama embrionya setidaknya kita bisa melihat dari Komite Hijaz. Di sini sudah sangat poin. Karena apa? Komite Hijaz ini adalah merespon persoalan yang ada di Mekah Madinah. Mungkin Anda juga sudah paham. Maka setelah mendapatkan izin dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah mendapatkan restu dari Syekhana Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Wahab mendirikan atau membuat sebuah kepanitiaan untuk pemberangkatan ke Hijaz Mekah Madinah terkait dengan pergantian kekuasaan yang ada di sana setelah terjadi perperangan antara Syarif Mekah ya, Syarif Husain yang digantikan anaknya Syarif Ali melawan pasukan dari Najd yang kemudian disebut Wahabi. Yang ini umum. Kemudian setelah Syarif Mekah kalah, pasukan Najd menguasai Mekah Madinah. Disinilah merespon dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz inilah kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Jadi bukan Nahdlatul Wathon. Kalau pejuangnya ya itu aja. Di antaranya itu terutama tokohnya adalah Mbah Wahab. Kalau dikatakan para habaib berkumpul di situ, saya tidak temukan di Komite Hijaz itu ketuanya adalah Kiai Haji Hasan Gipo. Kiai Haji Hasan Gipo, kemudian wakil ketua Haji Soleh Syamil, sekretaris Muhammad Sodik, kemudian pembantu adalah Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding ya, Majalengka, dari Jawa Barat, tapi beliau ada di Surabaya. Putranya adalah Kiai Asep. Sementara Kiai Wahab sebagai penggagas, beliau menjadi penasehat Kiai Haji Abdul Wahab Husnullah, kemudian Kiai Haji Masyhuri Lasem, kemudian Kiai Haji Khalil Lasem. Dari sini nanti terbentuklah Nahdlatul Ulama. Para pendiri 1926 yang tertera dalam kepengurusan bisa Anda lihat. Ya ini mohon maaf, tidak ada dari, kalau disebut Habib itu adalah Ba'alawi, dalam catatan sejarah tidak tertera pada 1926 itu nama Ba'alawi ya. Karena saya tidak temukan marga-marga seperti Al-Asqaf, As-Segaf, Al-Modor dan seterusnya. Yang ada seperti tampak dalam gambar, silakan Anda lihat. Atau nanti bisa Anda buka dalam buku sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di dalam perkembangannya setelah 1926 waktu itu muktamarnya setiap tahun sekali. Setelah dari Surabaya terus keluar kota, keluar sampai ke Jakarta. Kita tidak memungkiri memang pada fase berikutnya sejumlah habaib terlibat di dalam membangun besarnya Nahdlatul Ulama, terutama juga di Jakarta. Kita tidak menghilangkan peran habaib di Jakarta. Kita tidak menghilangkan itu, tetapi beliau bukan pendiri di 1926 itu. Di dalam perkembangannya nanti, karena memang sama-sama ingin mengembangkan keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, satu nafas, satu nada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tentu siapapun termasuk habaib merespon dan memberikan dukungan atas berkembangnya Nahdlatul Ulama di sejumlah daerah. Itu betul. Tapi kalau dikatakan seperti tadi, tentu saja tidak ada dasarnya. Nah, para pemirsa sekalian, ulasan ini juga pernah saya ulas di kanal salah seorang sahabat kami,
sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya, dan kemudian direspon atau istilah sekarang itu direaksi oleh Babi Aldo. Waktu itu Babi Aldo kayaknya sedang berseteru dengan Habib ini. Waktu itu ya saya ngomongnya lagi kencang-kencangnya. Sahabat saya tuh Pak Yusuf Mars nanya, menurut Gus gimana? Menurut saya ngawur. Waktu itu saya masih kencang-kencangnya ngomong, dan itu di apa namanya itu ya, direaksi sama Babi Aldo, dan ya cukup meluas lah. Hanya saja kali ini sesuai dengan permintaan, ada yang meminta kepada kami untuk mengulas ulang. Kenapa? Karena videonya masih beredar dan dikhawatirkan nanti terjadi pengaburan, karena kan tidak semua orang NU tahu detail sejarah NU, kecuali mungkin yang pernah di Ma'arif atau sekolah di lembaga pendidikan Ma'arif, atau yang memang mempelajari buku-buku NU. Saya sendiri ya, mohon maaf, saya sendiri pernah menjadi pengurus lembaga pendidikan Ma'arif di Kabupaten Sampang Madura ketika saya masih nyantri. Jadi sedikit banyak tahulah. Terlepas beliau itu kepleset lidah, kalau dilihat pada rangkaian kalimat berikutnya tentu saja sungguh sangat keluar dari data-data sejarah yang ada. Mungkin saja beliau memang kepleset lidah, mau bilang Jam'iyatul Khairiyah keliru menjadi Robitoh Alawiyah. Mungkin saya juga sering kepleset. Tetapi pada rangkaian kalimat berikutnya kan tetap saja menyampaikan sesuatu yang tidak jelas datanya. Terkait dengan Muhammadiyah ya, monggo lah saudara-saudara Muhammadiyah. Dan bisa saja juga disengaja. Ini mohon maaf Beb, bisa saja disengaja. Kenapa? Pengaburan sejarah atau mengaitkan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan tujuan tertentu itu adalah sebuah sistem yang umum. Pernah saya ngaji sejarah sama Profesor Mansur Surjanegara. Beliau pernah menyampaikan adanya istilah power system. Power system itu saya pikir kan sistem kekuasaan kan begitu ya harfiahnya. Tetapi power system itu beliau menerjemahkan kalau tidak salah sesuatu yang berpower, sesuatu yang memiliki kekuatan dalam konteks sejarah, maka ditempeli oleh sesuatu yang lain sehingga dia ke bawah. Umpamanya mau kasar-kasaran, kalau kita lihat data dalam pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada habaib dalam pengertian klan Ba'alawi. Kemudian dimasukkan entah sebelum atau sesudahnya. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu besar, maka ditempelkan ini sehingga ini ke bawah besar. Ini teori ya, ini teori. Begitu juga dalam sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu besar. Bung Karno besar proklamasi sesuatu yang sakral. Kemudian dimasukkan orang-orangnya ke sini. Kenapa dimasukkan ke sini? Biar terkesan menjadi bagian sesuatu yang besar. Ini teori ketika saya ngaji sejarah. Maka itu banyak sekali upaya-upaya pengaburan sejarah. Entah itu disengaja secara terang-terangan, atau seolah-olah diplesetkan, atau seolah-olah keliru. Jadi seolah-olah keliru ini nanti ketika itu, oh iya mohon maaf salah, padahal memang sengaja. Tetapi setidaknya sudah berapa orang yang kena atau kemakan, apalagi yang berbicara itu tokoh. Disinilah pentingnya pelurusan sejarah. Dan saya sendiri bukan ahli sejarah, saya bukan sejarawan ya, mohon maaf saudara-saudara, saya bukan sejarawan, saya hanya pecinta sejarah dari saya masih madrasah ibtidaiyah. Kalau sejarah itu insya Allah saya hafal satu buku, karena memang hobi, dan saya senang mendengarkan sandiwara radio kecilnya. Disitulah mungkin Allah menakdirkan saya untuk menyampaikan sesuatu sesuai yang saya ketahui dan sesuai pula dengan data yang ada. Demikian, tanpa maksud untuk merendahkan siapapun, hal-hal yang sekiranya perlu diluruskan, baik untuk diluruskan agar apa? Agar tidak bengkok berkepanjangan, sehingga akhirnya lama-lama orang meyakini itu sebuah kebenaran. Sebagaimana umum kita ketahui, kebohongan yang terorganisir lama-lama akan dianggap sebuah kebenaran. Jadi inilah pentingnya kita satu sama lain saling mengingatkan. Termasuk apa yang saya sampaikan, saya menerima kritik selama kritik itu memang ada dasar. Kenapa? Saya bisa juga salah di dalam menyampaikan atau keliru di dalam penyebutan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.